Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak bisa menyangkal dalam kehidupan kita. Kita banyak mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Apakah tantangan itu dari dalam diri kita atau kita terima dari luar? Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita 24 jam. Saya mau mengajak kita belajar satu momen di mana Yesus memiliki satu mujizat, bisa dikatakan mujizat bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita bisa lihat itu dalam Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di atas Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu, kita tahu persis cerita ini, di mana ketika murid-murid mencoba untuk menyeberang danau, kemudian terjadi angin sakal dan mereka ketakutan. Ada sebuah ketakutan di mana mereka melihat bahwa mereka udah nggak mampu lagi berusaha, mereka nggak mampu lagi untuk berjuang. Dan kemungkinan terburuknya adalah kapal mereka akan hancur. Tetapi Yesus, dia datang dengan walaupun keadaan air yang sedang bergelombang dengan badai yang begitu besar, Yesus berjalan di atas air tersebut. Bahkan kalau kita melihat kembali lebih jauh, di mana Petrus mencoba melakukan apa yang Yesus lakukan, dan Petrus berhasil, walaupun pada akhirnya Petrus juga tenggelam karena ketakutannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita belajar untuk melihat bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada satu momen yang indah ketika kita lihat ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan terkadang mau mengajarkan kita banyak hal. Tuhan seperti bilang begini, kamu jalan, lewati ini, lewati tantangan ini, lewati danau ini, lewati masalah ini. Kita akan sama-sama ketemu di seberang. Nah, ini yang terjadi bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalian pergi, seberangi danau ini, kita ketemu di seberang. Yesus tidak ikut waktu itu. Yesus tidak ikut. Yesus seolah-olah tinggal, memilih untuk tinggal. Begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mau mengajar kita untuk melangkah. Kamu jalan, nyebrang. Kita pasti akan ketemu di seberang. Dalam kehidupan kita seringkali kita hanya mengingat bahwa Tuhan menyuruh berjalan. Kita lupa bahwa satu janji lagi bahwa kita akan bertemu Dia dengan di seberang. Apapun yang terjadi, mau di dalam lautnya kita terjadi goncangan, ada jalan yang hancur, jalan berlubang, jalan yang patah, ada jurang di situ. Satu janji Tuhan bahwa dalam tantangan itu kita akan sampai di seberang bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan lebih dahsyatnya lagi waktu kita mau bergantung dengan Dia di dalam titik-titik lemahnya kita. Seperti kalau kita mengandaikan perahu yang murid-murid tumpangnya adalah hidup kita, dengan danau yang bergejolak adalah tantangan hidup kita, mungkin perahu hidup kita sudah mau hancur. Tetapi saya mau mengajak kita melihat bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita hancur. Yesus tidak pernah membiarkan kita tenggelam di dalam tantangan hidup kita. Yesus akan mengajak kita untuk melihat bagaimana Dia menyelesaikan. Kalau kita melihat Yesus datang berjalan di atas air, Dia tidak terpengaruhi oleh gelombang badai kehidupan kita. Dia mau mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama. Karena itu coba kita lihat Petrus. Waktu Petrus melihat Yesus, Petrus mampu untuk berjalan di atas air sama seperti Yesus berjalan di atas air. Walaupun pada akhirnya kita melihat bagaimana Petrus ketakutan. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa waktu Yesus mampu berjalan di atas tantangan kehidupan kita, maka kita pun dapat melakukan hal yang sama, bahwa kita mampu berjalan di atas tantangan kehidupan kita. Kita tidak akan dibiarkan tenggelam dan hancur di dalam perahu kehidupan kita, tetapi kita mampu untuk mengatasi badai kehidupan kita. Demikian hal yang saya bagikan malam hari ini. Terus berjalan dalam tantanganmu, terus berjalan di dalam masalahmu. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama. Shalom.